Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko dan ISO 31000-2018. Kerangka kerja manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari organisasi. Tahap pertama adalah kepemimpinan dan komitmen. Ini merupakan faktor yang sangat penting. Pimpinan perlu menunjukkan komitmen bahwa manajemen risiko merupakan bagian dari proses manajemen organisasi. Tahap berikutnya adalah integrasi. Manajemen risiko perlu masuk ke dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Selanjutnya, organisasi perlu merancang sistem atau pendekatan yang sesuai. Kemudian dilakukan implementasi. Setelah diterapkan, organisasi perlu melakukan evaluasi untuk melihat apakah manajemen risiko telah berjalan efektif. Dan terakhir, dilakukan perbaikan. Dengan demikian, kerangka kerja manajemen risiko membentuk suatu siklus perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk pada proses manajemen risiko. Proses ini dimulai dengan komunikasi dan konsultasi. Dalam setiap tahap, perlu ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian dilakukan penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria risiko. Setelah itu dilakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari 3 tahap. Pertama, identifikasi risiko. Kedua, analisis risiko. Ketiga, evaluasi risiko. Setelah risiko dievaluasi, organisasi menentukan perlakuan risiko. Namun proses ini tidak berhenti sampai di sana. Risiko harus terus dipantau dan ditinjau. Seluruh proses juga perlu dicatat dan dilaporkan. Yang perlu kita pahami adalah bahwa proses ini bersifat berkelanjutan dan berulang. Ketika kondisi berubah, organisasi mungkin perlu kembali melakukan identifikasi dan penilaian risiko. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan konteks. Pada tahap ini kita harus memahami terlebih dahulu apa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Kemudian, kita memahami kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Kita juga perlu menetapkan kriteria dalam menilai risiko. Misalnya, bagaimana kita menentukan tingkat kemungkinan. Apa yang dimaksud dengan kemungkinan rendah, sedang, atau tinggi? Demikian juga dengan dampak. Kita perlu menentukan kriteria dampak agar penilaian dapat dilakukan secara lebih konsisten. Tahap penetapan konteks sangat penting karena akan menjadi dasar bagi proses berikutnya. Jika konteks dan sasaran tidak jelas, maka risiko yang diidentifikasi juga berpotensi tidak relevan. Setelah konteks ditetapkan, kita masuk ke tahap identifikasi risiko. Pada tahap ini kita mencoba mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Beberapa pertanyaan sederhana dapat digunakan. Pertama, apa yang dapat terjadi? Kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ketiga, kapan atau di mana risiko tersebut dapat terjadi? Dan keempat, apa dampaknya terhadap sasaran? Sebagai contoh, sebuah perangkat daerah memiliki target pelaksanaan kegiatan. Kemudian diidentifikasi adanya risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya perlu dicari penyebabnya, apakah karena perencanaan belum matang, apakah karena proses administrasi membutuhkan waktu lebih lama, atau apakah terdapat kendala dalam pengadaan. Semakin baik kita memahami penyebab risiko, maka semakin tepat pula langkah mitigasi yang dapat dilakukan. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko. Secara umum, kita menilai dua hal. Pertama adalah kemungkinan. Seberapa besar peluang risiko tersebut terjadi. Kedua adalah dampak. Seberapa besar konsekuensi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, kita juga perlu melihat pengendalian yang sudah ada. Apakah organisasi sudah memiliki mekanisme untuk mencegah atau mengurangi risiko? Apakah pengendalian tersebut berjalan efektif? Dengan melakukan analisis, kita dapat mengetahui tingkat risiko yang dihadapi. Secara sederhana, tingkat risiko seringkali diperoleh dari kombinasi antara kemungkinan dan dampak. Semakin tinggi kemungkinan dan dampaknya, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang perlu diperhatikan. Setelah risiko dianalisis, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi risiko. Tujuan evaluasi adalah menentukan prioritas. Tidak semua risiko memiliki tingkat yang sama. Ada risiko yang dapat diterima dan cukup dipantau.
ada risiko yang memerlukan tindakan pengendalian tambahan, dan ada risiko yang membutuhkan perhatian segera karena berpotensi memberikan dampak yang besar terhadap organisasi. Tahap evaluasi membantu organisasi menentukan prioritas penggunaan sumber daya, karena pada kenyataannya organisasi memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, perhatian harus difokuskan pada risiko yang paling signifikan terhadap pencapaian sasaran. Matrik risiko. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu evaluasi adalah matrik risiko. Matrik risiko memetakan tingkat risiko berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kemungkinan dan dampak. Sebagai contoh, kemungkinan dapat diberikan skala dari 1 sampai 5. Demikian juga dengan dampak. Hasil kombinasi keduanya akan menghasilkan tingkat risiko. Risiko dengan kemungkinan rendah dan dampak rendah tentu berbeda perlakuannya dengan risiko yang memiliki kemungkinan tinggi dan dampak tinggi. Namun perlu diingat bahwa matriks hanya merupakan alat bantu. Yang lebih penting adalah kualitas informasi dan pertimbangan yang digunakan dalam melakukan penilaian. Jangan sampai kita terlalu fokus pada angka tetapi lupa memahami kondisi sebenarnya. Setelah mengetahui tingkat dan prioritas risiko, kita menentukan perlakuan risiko. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, organisasi dapat menghindari risiko apabila aktivitas tertentu memang memiliki risiko yang tidak dapat diterima. Kedua, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Ketiga, organisasi dapat mengurangi dampak risiko. Dalam kondisi tertentu, risiko juga dapat dibagi atau dialihkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan dalam beberapa kondisi, risiko dapat diterima dengan pertimbangan tertentu. Yang paling penting, perlakuan risiko harus diterjemahkan menjadi tindakan yang konkret. Harus jelas apa yang akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan tindakan tersebut harus diselesaikan. Dengan demikian, mitigasi risiko tidak berhenti pada kalimat yang bersifat umum, seperti meningkatkan koordinasi, tetapi harus menjadi rencana aksi yang dapat dilaksanakan dan dipantau. Pada contoh register risiko ini, kita dapat melihat bagaimana risiko dihubungkan dengan sasaran organisasi. Misalnya, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan capaian pelaksanaan program. Kemudian kita mengidentifikasi risiko berupa keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya kita mencari penyebabnya, misalnya perencanaan belum matang atau proses persiapan kegiatan yang terlambat. Kemudian kita melihat dampaknya. Dampaknya dapat berupa target kinerja yang tidak tercapai dan realisasi anggaran yang lebih rendah dari rencana. Setelah itu kita melihat pengendalian yang telah ada. Dan apabila pengendalian tersebut belum cukup, maka disusun rencana tindak lanjut. Contohnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan yang lebih rinci, melakukan monitoring secara berkala, dan melakukan percepatan terhadap tahapan yang mengalami keterlambatan. Itulah gambaran sederhana bagaimana sebuah risiko diterjemahkan menjadi tindakan pengendalian. Manajemen risiko akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila diintegrasikan dengan sistem perencanaan dan kinerja. Setiap sasaran strategis memiliki kemungkinan risiko strategis. Setiap program dapat memiliki risiko program, dan setiap kegiatan dapat memiliki risiko operasional. Sebagai contoh, ketika kita menetapkan target di indikator kinerja, kita tidak hanya berhenti pada pertanyaan berapa target yang ingin dicapai. Kita juga perlu bertanya, apa yang dapat menyebabkan target tersebut tidak tercapai? Dengan cara seperti ini, manajemen risiko menjadi bagian dari pengendalian kinerja. Informasi risiko dapat digunakan untuk menentukan langkah antisipasi sebelum masalah terjadi. Manajemen risiko juga dapat terhubung dengan proses penganggaran, pengadaan, pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi. Dengan demikian, manajemen risiko tidak menjadi sistem yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari proses manajemen organisasi secara keseluruhan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penerapan manajemen risiko. Pertama, manajemen risiko hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan dokumen atau administrasi. Dokumennya ada, tetapi tidak digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, risiko tidak dikaitkan dengan sasaran. Akibatnya, daftar risiko menjadi terlalu umum dan tidak jelas apa hubungannya dengan kinerja organisasi. Ketiga, penyebab, peristiwa, dan dampak dicampur dalam satu pernyataan. Hal ini membuat organisasi kesulitan menentukan tindakan mitigasi yang tepat.
Keempat, rencana mitigasi terlalu umum dan tidak memiliki indikator keberhasilan. Kelima, tidak ada penanggung jawab yang jelas. Dan yang terakhir, dokumen risiko tidak diperbarui ketika terjadi perubahan kondisi. Karena itu, yang harus kita dorong adalah agar manajemen risiko menjadi proses yang hidup dan digunakan sebagai cara nyata dalam pengelolaan organisasi. Dari seluruh pembahasan yang telah kita lakukan, terdapat beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan. Pertama, risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap upaya pencapaian tujuan. Kedua, risiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian terhadap sasaran. Ketiga, manajemen risiko membantu organisasi untuk memahami dan mengelola ketidakpastian secara sistematis. Keempat, ISO 31000-2018 memberikan pedoman melalui 3 komponen utama, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Dan yang terakhir, keberhasilan manajemen risiko tidak ditentukan oleh banyaknya dokumen yang disusun. Keberhasilan manajemen risiko ditentukan oleh sejauh mana organisasi mampu menggunakan informasi risiko untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang pencapaian sasaran. Pesan utama yang perlu kita ingat adalah bahwa manajemen risiko bukan merupakan tujuan akhir. Menyusun register risiko bukanlah tujuan. Mengisi materi risiko juga bukan tujuan. Semua itu hanyalah alat. Tujuan sebenarnya adalah membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan memahami risiko sejak awal, organisasi dapat menentukan prioritas, mengantisipasi hambatan, menyiapkan tindakan pengendalian, dan meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran. Oleh karena itu, manajemen risiko seharusnya tidak dipandang sebagai tambahan pekerjaan. Manajemen risiko sebelumnya menjadi bagian dari cara kita bekerja dan mengambil keputusan. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa dalam menjalankan organisasi, kita tidak mungkin menghilangkan seluruh risiko. Setiap keputusan memiliki ketidakpastian, setiap program memiliki tantangan, setiap target memiliki kemungkinan untuk tidak tercapai. Namun, melalui manajemen risiko, kita dapat memahami berbagai kemungkinan tersebut lebih awal. Kita dapat menentukan risiko yang mana yang menjadi prioritas. Kita dapat menyiapkan langkah pengendalian, dan kita dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik. Pada akhirnya, manajemen risiko bukan tentang menciptakan organisasi yang bebas dari risiko. Manajemen risiko adalah tentang membangun organisasi yang mampu menghadapi ketidakpastian, beradaptasi terhadap perubahan, dan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan. Dengan penerapan prinsip, kerangka kerja, dan proses berdasarkan ISO 31000-2018 secara konsisten, diharapkan manajemen risiko dapat menjadi bagian dari budaya organisasi dan mendukung peningkatan kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.